Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, terutama yang lagi menonton live EPJ Buleleng. Kebetulan di depan saya ini ada master di atas master ya. Master di atas master. Kalau master itu bagian dari guru, berarti guru di atas guru. Ya, jadi nggak apa-apa, perkenalkan diri dulu dari yang sebelah kiri saya dulu, silakan. Siap. Ya. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Ya. Nama lengkap saya Ifrain Idrus. Biasa dipanggil Pak Ip sekarang, nama trennya. Pak Ip. Pak If. Pak If. Ya, nama trennya sekarang Nama ya. trennya sekarang di grup. Kemudian instansi kerja saya adalah sebagai kepala sekolah di SDN Aipaya, Kecamatan Taranu. Dan sekarang saya juga sedang menjalani sebuah tugas yang cukup bagus, yaitu sebagai pengajar praktik bagi guru penggerak angkatan ke-9. Angkatan ke-9. Saya. Yes, buat guru ya se-Indonesia ini. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pak Ip ini adalah kepala sekolah yang berada di Kecamatan Taranu, tepatnya di SDN Aipaya. Dan sekaligus beliau ini adalah tim dari pengajar, juga bagian dari guru penggerak. Betul sekali. Terus yang satunya ini yang kemo-kemo ini gimana? Iya. Ya, silakan ini perkenalkan master diri juga dulu. ini, master juga. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di studio yang luar biasa ini, EPJ Buleleng. Amin, amin EPJ Buleleng. Suatu kehormatan kami diberikan kesempatan untuk live di sini dalam rangka menebarkan kebaikan di dunia pendidikan. Iya. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Mulyawan. Saat ini diberi amanah untuk memimpin satuan pendidikan di SD Negeri Maci. SD Negeri Maci. SD Negeri Maci, Kecamatan Taranu. Berarti perbatasan Sumbawa dengan Dompu. Sumbawa dengan Dompu ya. Jadi suatu sekolah yang kiranya berada di ujung paling timur ya. Iya. Paling timur Kabupaten Sumbawa ini, Pak. Paling timur Kabupaten Sumbawa. Kebetulan saya juga satu armada dengan rekan saya ini. Kami adalah bagian dari guru penggerak yang saat ini kami dipercayakan menjadi pengajar praktek bagi guru penggerak di Angkatan 9. Sama. Satu tim. Pengajar praktek ya. Jadi mungkin kalau kita analogikan, kita berdua ini adalah ibarat roda dari gerobak gitu. Iya, iya. Jadi kami harus selalu mengencangkan angin baru bisa jalan bareng gitu. Ketika salah satunya kempes, maka ada keseimbangan gitu ya. Ada ketidakseimbangan yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu untuk saat ini. Iya. Wah, luar biasa ini. Perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa beliau ini adalah salah satu fasilitator yang sangat luar biasa terhadap apa yang menjadi keinginan dari pemerintah sekarang ya, khususnya kepada guru-guru penggerak, guru-guru yang punya edukasi, begitu ya. Nah, saya mau tanya dengan Pak Ip dulu. Siap. Saya kaget, sementara dulu kita kan satu angkatan untuk saat itu masih kita ikuti kuliah. Kuliah UT. Iya. Tapi kita beda kementerian ini, Pak Ip ya. Iya. Iya. Tiba-tiba saya dengar sudah menjadi kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah. Enggak kita sangka. Itu pencapaian yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Oke. Apalagi sekarang ini adalah bagian dari guru-guru penggerak gitu kan, sebagai motivator dari guru penggerak, pengajar praktek, pengajar bahasanya prakteknya, pengajar praktek. bahasa trennya. Nah, yang membuat motivasi Pak Ip dengan adanya program pemerintah terhadap kurikulum Merdeka ini, saat itu kan tidak kebayang ya bahwa Pak Ip sampai saat ini. Betul. Ya, gimana ceritanya itu pertama? Ya, baik Pak. Jadi ini salah satu motivasi saya itu yang pertama sekali adalah
di kecamatan saya khususnya waktu itu di Kecamatan Empang harus ada putra-putra yang dari Empang itu yang bisa membawa Empang itu punya nama. Empang punya nama. Empang punya nama. Ya. Misalnya sampai ke tingkat kabupaten. Ya. Karena begitu saya masuk di program kemarin itu guru penggerak itu, saya lihat teman-teman yang dari kecamatan lain itu gemanya luar biasa, Pak. Gemanya luar biasa. Mereka bersuara kompak, terdengar gemanya. Kemudian, nih bagaimana Empang ini? Kok kita adem-adem? Kita harus mampu menunjukkan diri. Betul. Maka itu salah satu dari motivasi saya, sehingga bergerak, mengikuti program guru penggerak. Dan selain itu, dunia pendidikan kita di Empang kan harus kita buka untuk masuk pembaruan pendidikan. Nah, untuk masuk pembaruan pendidikan itu kan harus ada orang-orang yang membuka jalan. Betul. Harus ada yang membuka jalan itu. Dan waktu itu kita juga mengajak teman waktu itu. Cuma kita tidak tahu mengapa hanya beberapa orang saja termasuk dengan Pak Mulyawan. Akhirnya kita menjadi salah satu perintis untuk membuka jalan masuknya program Empang dan melahirkanlah kita sebagai guru penggerak. Itu motivasi yang kedua, Pak ya. Jadi menjadi pembuka pembaruan pendidikan untuk masuk ke Empang. Kemudian yang ketiga secara pribadi untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya, jangan sekedar mentok di guru saja. Betul. Lingkupnya kita di kecamatan. Ada perubahan ada perubahan ke depan. Perubahan ke depan. Kita tidak menyangka hasil dari hal tersebut itu akan menaikkan karir kita. Itu dampak sampingan saja. Tapi bukan fokusnya itu maksudnya. Jadi fokusnya itu peningkatan kompetensi kita pribadi. Betul. Ternyata ada dampak sampingannya, positifnya ternyata karir kita juga itu ikut naik. Jadi seperti itu Pak ya, motivasinya. Luar biasa. Kalau dengan Pak Master Mulyawan ini gimana? Merasa malu dipanggil Master itu Pak. Lebih kurang seperti itu Pak ya. Jadi motivasi awal kita hingga sampai pada tahapan ini gitu. Jadi saya sendiri orangnya gemar belajar Pak. Saya mengusung long life education gitu kira-kira. Jadi belajar itu adalah kebutuhan gitu. Kebutuhan saya. Sehingga ketika ada program-program yang membuka jalan kita untuk belajar, saya selalu antusias mengikuti. Salah satunya waktu itu adalah guru penggerak ini. Saya ingat waktu itu datang tim dari kabupaten kalau nggak salah mensosialisasikan hal ini. Tidak seberapa, hanya mengabarkan saja mungkin bahasanya. Mengabarkan bahwa akan dibuka program semacam ini. Kemudian kita ditantang gitu. Bagi siapa yang kira-kira berminat dan siap untuk mengikuti program ini, kami berikan kesempatan gitu. Jadi tidak banyak teman-teman kita yang merasa siap waktu itu. Ada karena keinginan gitu. Enggak semuanya mungkin, gitu ya. Mungkin belum mendapat gambaran seperti apa kira-kira proses pendidikannya. Tapi saya waktu itu merasa tertantang gitu. Jadi kenapa tidak gitu, kesempatan datang kita manfaatkan karena ada juga pepatah, kesempatan kedua itu tidak akan sama dengan kesempatan pertama. Kebetulan waktu itu sedang dibuka untuk wilayah sasarannya NTB, Sumbawa waktu itu di angkatan 2 Pak. Waktu itu kita sama Pak Ip mendaftar dan hanya 3 saja dari GSD yang lolos. Se-Kabupaten Sumbawa atau bukan di wilayah kecamatan Empang. Sekaligus Taranu, wadah Taranu 1 ya. Empang dulu. Jadi kita berbicara Empang ini Pak ya. Sip. Hanya 3 saja yang siapa yang satunya? Pak Abdurrahman namanya. Nama kerennya Bejo Pamungkas. Halo Bang Bejo. Bejo Pamungkas. Mohon maaf tidak dikabari untuk bergabung bersama kami di sini. Ada rada khusus nanti mengingat beliau ini cukup sibuk dengan bisnisnya. Gitu. Terus gimana? Jadi berangkat dari hal itu, motivasi kami awal hanya ingin mengembangkan diri saja Pak. Jadi nggak kepikiran akan jadi apa gitu. Nggak kepikiran akan menjadi apa, akan ditempatkan sebagai apa dan sebagainya. Jadi benar-benar
motivasi untuk ingin belajar dan mengembangkan diri, menambah kapasitas dan sebagainya. Oke, luar biasa ini pemula. Kita kembali ke Pak Ip ini. Saat itu pas Pak Ip mengikuti guru penggerak itu belum menjadi kepala sekolah atau gimana? Belum. Atau memang sudah? Masih guru. Masih guru Ya, di SDN 1 Empang. Iya. Masih guru. Sebelum di SDN atau di Empang dulu kan kalau nggak salah di tempat lain di mana dulu? Di SDN 2 Jotang. Di SDN 2 sebagai guru. Jotang. Kemudian Guru. di SDN 1 Empang sebagai guru. Dua sekolah. Dua Di sekolah Kecamatan untuk Empang. wilayah Kecamatan Empang Iya. ya. Dan terakhirnya pindah ke Tarano itu langsung menjadi Kepala sekolah Kepala di sekolah. SDN Banda, Kecamatan Tarano. SDN Banda Kecamatan Ya. Tarano. Setelah itu pindah ke Aipaya. Ke SDN Ketapang dulu. Oh, banyak tempat ini Pemo. Ya, kemudian dari SDN Hijrah ya. Ketapang kemarin ada mutasi lagi. Ya. Definitif di SDN Aipaya. Itu ada Mutasi cerita terbaru juga. beliau sekarang. Ada cerita juga itu Pak. Ya, ada cerita juga. Tidak apa-apa bercerita. Nggak ini. apa-apa. Ya, Justru di karena sini ini- tempat kita santai gitu. ya. Karena ini ada pembelajaran sedikit. Ya. Jadi pengangkatan pertama saya sebagai kepala sekolah itu di SDN Banda, Kecamatan Tarano. Jadi saya tidak menyangka waktu itu mendapat penempatan di istilahnya di tengah. Biasanya kan orang muda, orang baru itu Iya. kan penempatannya di Mau gunung Pak Ulu. ya, di gunung, di gunung Iya, ya. iya. Langsung tes. Saya berpikir mungkin ini salah satu bentuk penghargaan pemerintah karena waktu itu saya mendapat 2 sertifikat sekaligus sebagai calon kepala sekolah. Saya mendapat sertifikat guru penggerak, kemudian saya mendapat sertifikat calon kepala sekolah. Jadi dalam 1 bulan saya terima 2 sertifikat. Maka bayangan saya mungkin karena saya dipertimbangkan 2 sertifikat tersebut, kita saya dapat di tengah. Iya. Ya. Jadi selama 5 bulan itu saya bekerja di SDN Banda. Iya. Kemudian pada bulan kelima saya mendapat amanah di SDN Ketapang. Ini ceritanya agak menurun sedikit. Iya, iya. Tapi ada hikmah Pak. Ada agak hikmah. menurun sedikit, tapi ada hikmah. Iya. Saya pindah ke Ketapang itu, saya berpikir begini, wah, berarti saya di SDN Banda ini terlena, Iya. tidak memperlihatkan diri, Iya. saya kerjanya kurang terbuka, Iya. kurang berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, dengan pengawas. Dia tertutup, saya di SDN Banda, saya terlena. Kemungkinan saya dikasih pelajaran dulu ini ceritanya di SDN Ketapang. Nah, di SDN Ketapang saya dipindahkan. Di sanalah saya berefleksi, saya merenung, wah, ini harus kita benahi diri ini. Iya. Maka dari situ saya mulai membangun kolaborasi. Saya gunakan pengalaman yang kami dapat di guru penggerak, kemudian sebagai pengajar praktik, kami pakai pengalaman tersebut. Mulailah dari SDN Ketapang itu saya bekerja, mulai menggerakkan KKG-nya di Tarano, kemudian menggerakkan K3S-nya, sehingga KKG dan K3S ini kompak, mereka jalan, kegiatannya hidup. Nah, suatu hari atasan saya, bagaimana ini? Ndak minta mendekat sedikit ke dalam kotak. Saya, ya jelas Pak, saya senang, saya bilang. Nah, dalam hati saya, oh jadi kita itu tidak boleh diam. Betul. Dimanapun kita ditempatkan, kita itu harus menunjukkan kinerja, menunjukkan apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita bantu ke dalam kelompok-kelompok kerja. Disitulah orang-orang atas itu akan menilai kinerja kita untuk diberi penghargaan. Misalnya kita mungkin dimutasikan ke daerah yang lebih tengah lagi. Jadi itu pembelajaran yang saya dapat saya ambil dari perputaran tersebut. Jadi ketika kita ditempatkan di mana saja itu harus kita tunjukkan kinerja. Iya. Jadi mengharapkan promosi, mengharapkan Yang penting kita berbuat saja sesuai dengan potensi dan edukasi di gunakan jalur wilayah tersebut, situ. Pak. Betul. Jangan gunakan jalur yang lain. Iya. Gunakan jalur kinerja. Maksud saya. Jadi itu yang dapat saya Luar sampaikan. biasa. Jadi kalau Pak Master ini, Pak Mol, gimana ceritanya ini? Ya, kalau pengalaman saya Ya. pada saat sebelum jadi guru penggerak, Ya.
Saya dulu bertugas di SD Negeri Mata. Ya lebih kurang dekat kondisinya sama lah dengan Maci saat ini. Iya. Kemudian setelah itu saya dimutasi ke SD Negeri 3 Jotang. Nah, pada waktu itulah saya mengikuti. Masih guru. Masih guru. Ya. Nah, dari apa yang kita dapatkan dari guru penggerak, coba kita terapkan di lingkungan sekolah. Kita imbaskan ke rekan-rekan sejawat, sehingga terlihat ada beberapa perubahan yang orientasinya mengarah kepada hal-hal positif yang lebih menjanjikan begitu terhadap dunia pendidikan di wilayah kita. Nah, tepat pada 2 Januari 2022 waktu itu, saya diamanahkan untuk menerima satuan pendidikan untuk memimpin gitu. Waktu itu SD Negeri Maci. Dan kebetulan Pak Ipren sudah berada di Taranu. Lebih awal. Nah, kebetulan kita berdua sudah menjadi partner sejak dulu. Betul. Pada saat saya masih di Empang, kami sering melakukan sosialisasi guru penggerak. Kita mulai dari angkatan 6 waktu itu. Sosialisasi guru penggerak angkatan 6, angkatan 8, terlewati angkatan 7. Kemudian angkatan 9 dan yang kemarin angkatan 10. Ya, jadi selalu berpartner kita berdua. Kita membangun kolaborasi yang apik gitu dengan mengusung 3K. Jadi kita masing-masing punya menanamkan prinsip itu berdua. 3K itu adalah komitmen, kemudian konsisten, yang terakhir continue. Jadi itulah yang kita lakukan. Berarti sampai endingnya dari skala bagian dari prioritas untuk penerapan program pelaksanaan sampai hasilnya gitu ya. Kira-kira itu yang terjadi dan hasilnya sampai saat ini kami telah mampu sedikit mengangkat aktivitas positif di Kecamatan Taranu khususnya. Nah, saat ini kami sedang mendampingi KKG kelas untuk Taranu dengan mengusung organisasi K3S. Jadi di bawah naungan K3S kami mendampingi setiap KKG di jenjang kelas untuk memastikan kelancaran kegiatannya, kemudian programnya sudah terarah atau tidak, sampai menghasilkan produk SDM yang berkualitas itu produknya. Luar biasa ya. Kalau secara umum itu UMKM yang punya nilai jual gitu kan. Kira-kira begitu gambarannya ya. Betul. Nah, kalau Pak Ip itu ada nggak kendala ketika pas saat mengikuti guru penggerak pertama sehingga langsung diorbitkan menjadi bagian dari pendamping atau tenaga pengajar praktek dari guru penggerak? Ada nggak yang merasa keluhan dari Pak Ip itu sendiri? Betul sekali Pak. Jadi kami ini mengikuti program guru penggerak itu angkatan kedua. Jadi programnya masih baru sekali. Jelas kami kesulitan waktu itu karena tidak ada informasi yang lebih waktu itu. Apa itu programnya, mau jadi apa, kemudian pendukung-pendukungnya misalnya di internet atau di YouTube masih minim sekali. Jadi kita kesulitan untuk mencari referensi. Perbandingan ya. Ya, ketika kita mulai daftar saja mengisi berbagai macam persyaratannya, kita itu lebih banyak menguras pikiran pribadi, tidak minim sekali hasil belajar mandiri. Murni belajar mandiri. Waktu itu arah program ini juga belum jelas betul hasilnya mau jadi apa. Nah, kalau yang sekarang angkatan-angkatan sekarang teman itu sudah tahu bahwa salah satu arah dari program ini kan kepala sekolah, pengawas sekolah. Jadi mereka itu motivasinya luar biasa. Referensinya banyak. Kalau kita sekarang itu sudah minimnya referensi. Jadi murni hasil dari kerja keras kita untuk mengerjakan menguras semua pikiran. Betul. Kemudian ketika kita menjalani program pun kita itu tidak begitu oleh teman-teman yang lain. Tidak begitu bahasanya itu. Nanti program itu sampai situ aja selesai sudah. Jadi agak diremehkan mungkin programnya. Tidak begitu diprioritaskan gitu kan. Jadi kita pun kadang-kadang semangat kita turun.
kadang-kadang naik. Iya, tapi alhamdulillah berkat kita sering berkumpul, bercerita dengan teman-teman sesama program. Akhirnya program ini bisa kita lalui dan ternyata hasilnya banyak ya, Bu. Banyak yang bisa kita petik. Alhamdulillah. Jadi gilirannya pemul sekarang ini. Gilirannya pemul. Nah, dari berapa pengalaman yang pernah diterapkan dari awal tadi ya, setelah pemul bercerita orientasi sehingga ada keinginan untuk menjadi guru penggerak pertama ya, dari beberapa perjalanan waktu sehingga yang pingin saya tahu gitu ya, mungkin teman-teman yang lagi menonton juga suka dukanya jadi guru penggerak gitu. Iya, jadi saat itu kan sebelum jadi kepala sekolah itu suka dukanya betul. Ya, sistem penerapan belajarnya jadi guru penggerak itu bagaimana, apakah pakai sistem online atau IT atau gimana, silakan Bro. Ya, kita waktu itu pendidikannya lebih kurang 9 bulan. Kalau sekarang kan hanya 6 bulan. Jadi tentu banyak hal-hal yang kita alami di dalamnya, Pak ya. Kebetulan waktu itu kita sedang pandemi kalau nggak salah. Ya, jadi masa COVID-19. Ketika kita pergi lokakarya ke Sumbawa, kita harus di rapid test dulu dan sebagainya. Tapi perjuangannya membuahkan hasil yang manis gitu Pak. Betul. Jadi lelahnya kayak terbayar gitu. Iya, terbayar lelahnya. Ya, jadi lebih banyak sukanya kalau menurut saya Pak. Dukanya hampir nggak saya temukan karena ketika ada pun itu akan tertindih dengan sukanya gitu. Betul. Jadi faktor selalu bergerak ya. Betul. Kami di Guru Penggerak mengusung 3 kata. Jadi bergerak, kemudian tergerak dan menggerakkan. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi itu amanat buat kami Pak. Amanat buat kami Guru Penggerak. Pertama, ketika sematan Guru Penggerak sudah ada di pundak kami, itu kita harus bergerak. Itu harus menunjukkan bahwa kita ini adalah seseorang yang bergerak. Bergeraknya tentunya mengarah kepada perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Kemudian kita juga harus tergerak ketika melihat suatu masalah yang sepertinya janggal, itu kayak kita harus tergerak untuk mengatasi itu gitu. Nah di samping itu pula kita juga dituntut untuk menggerakkan. Kita harus jadi motor bagi orang lain untuk ikut tergerak bersama kami gitu. Ya, kira-kira itu Pak. Jadi sesi ini mungkin kita namakan ngote saja Pak ya, biar keren Pak ya. Ngote ini ngobrol santai sambil ngopi gitu. Ngote sambil ngopi gitu. Ngobrol santai sambil ngobrol tentang pendidikan. Mantap. Gitu. Ya mungkin itu dari saya Pak. Teman-teman semua, jadi sekali lagi perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah kepala sekolah saat ini yang berhadapan, yang lagi podcast di EPJ Buleleng. Beliau ini adalah kepala sekolah dan beliau ini adalah salah satu motivator bagi guru-guru ya yang ada di Kecamatan Terano khususnya gitu ya. Tapi secara umum Indonesia karena sudah terdata namanya Bapak berdua di statistik untuk PGRI. Khusus kementerian. Iya. Nah, berangkat ke Pak Ip ini sekarang ini. Kira-kira kita tadi ngobrol tentang masalah edukasi dari pribadi kita terhadap apa yang kita kerjakan di situ. Pernah nggak terjun ke lapangan ketika pas jadi guru penggerak gitu, dalam arti sebagai tim pengajar praktek. Pernah nggak? Ya, betul sekali. Jadi kita ini berstatus pengajar praktik. Tugas untuk seorang pengajar praktik ini sudah ada panduannya Pak. Sudah ada panduannya. Jadi tugas kita itu mendampingi CGP sekarang yang sedang pendidikan
TGP, calon calon guru penggerak. guru penggerak. Ya, jadi mendampingi calon guru penggerak yang sedang berpendidikan sekarang. Ya. Jadi seorang pengajar praktik itu punya 5 calon guru penggerak yang mereka dampingi di lapangannya atau istilahnya itu di sekolahnya. Jadi kita itu seorang pengajar praktik itu akan turun ke sekolah-sekolah. 5 guru penggerak dalam satu pengajar prakteknya. Satu pengajar praktek. Oke. Jadi kita itu akan turun ke setiap sekolah calon guru penggerak anggota kami untuk mendampingi mereka selama menjalani program. Kita akan berdiskusi dengan mereka. Misalnya mereka ada hal-hal yang tidak dipahami, ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh programnya mereka masih kesulitan. Disitulah peran kami. Jadi membantu, mendampingi, mensupport, memotivasi juga guru penggeraknya. Contohnya seperti ketika pas saat terjun ke lapangan, kadang-kadang yang walaupun teman-teman kita menjadi guru penggerak, tapi mereka masih belajar juga kan, belajar dalam belajar begitu kan. Betul sekali. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ip? Ya, jadi ketika guru penggerak ini sedang contohnya gimana? Contoh misalnya ini di sekolah ini ada guru penggerak di sekolah ini, bahkan ada yang calon juga ini yang sedang berproses. Saya selalu memberi mereka semacam saran. Begini Bapak, Ibu misalnya, Bapak Ibu ini sudah menerima pengetahuan lebih, sudah menerima keterampilan dari program. Bapak Ibu harus berbuat lebih dari guru yang belum ikut program. Ya, jadi misalnya dari pola mengajarnya, kemudian dari bagaimana mereka menggerakkan misalnya teman-teman yang lain untuk berbuat lebih baik, mereka harus beda. Itu sampai situ juga kita membantu mereka, Pak. Jadi membuat mereka termotivasi gitu. Ya, terus kadang-kadang mereka juga itu di awal-awal mereka berstatus guru penggerak, kadang-kadang mereka itu masih belum lancar betul dengan apa yang harus saya lakukan setelah guru penggerak ini. Apa yang harus saya lakukan setelah saya pegang sertifikatnya. Kadang-kadang mereka itu masih bingung. Disitulah posisi kita selaku yang sudah pengajar praktik untuk mengarahkan kembali. Ini seorang guru penggerak ini harus lakukan inilah. Memberikan penyegaran kepada guru penggerak itu. Betul. Kalau Pak Mul gimana? Jadi saat ini kan ekspektasi orang-orang terhadap guru penggerak kan tinggi, Bapak. Guru penggerak ini dianggap bukan guru biasa gitu. Nah, ini sebagian besar orang menganggap ini beban. Tetapi bagi yang kira-kira orientasi pikirannya kepada kemajuan, ini juga tantangan. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena mereka kan dipacu untuk melakukan inovasi-inovasi baru agar membedakan antara dia yang sudah menjadi calon guru penggerak dengan guru yang belum gitu. Karena kita ketahui bersama pada dasarnya seleksinya juga ketat, Pak, ketat banget, sehingga data kemarin sekitar 200-an ribu mungkin pendaftar se-Indonesia yang lolos hanya 38.000 kalau nggak salah di angkatan 10. Dari 258.000 yang lolos 30-an ribu. 30-an ribu ya. Tidak memastikan berapa yang jelas 30-an ribu saja yang lolos. Nah, ini membuktikan bahwa proses seleksinya juga ketat. Sehingga yang lolos dapat dipastikan adalah guru-guru hebat gitu. Nah, sehingga inilah wadah kita menunjukkan kehebatan. Tidak untuk dipuji, tapi untuk memberikan aksi nyata terhadap kehebatan yang kita miliki gitu. Kita tidak ingin dibilang hebat gitu. Karena sebagian besar orang itu mengusung prinsip see to believe mungkin kalau salah. Jadi melihat dulu baru percaya gitu. Terbuktikan dulu baru kita percaya gitu.
Nah, ini yang sedang kita lakukan, Pak. Jadi kita akan memotivasi guru-guru lain yang saat ini sedang kita dampingi. Kalau saya 6 CGP yang saya dampingi di wilayah Kecamatan Trano. Nah, saat ini kita sedang melakukan penguatan seperti itu untuk memberikan pemahaman bahwa guru penggerak itu adalah guru yang bukan sekedar guru biasa yang saat ini maksudnya sebelum menjadi guru penggerak harus ada perubahan yang bisa dilakukan setelah menjadi guru penggerak. Karena di guru penggerak ini kita mengusung tiga inti yang diajarkan, Pak. Pertama, membuka mindset diri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun ekosistem sekolah yang juga berpihak pada murid gitu. Jadi sasarannya pertama kepada diri kita sendiri sebagai gurunya, bagaimana pandangan kita seharusnya sebagai seorang guru yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana melahirkan murid yang tadinya menganggap belajar ini adalah kewajiban menjadi kebutuhan gitu. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan program sekolah yang membuat murid betah di sekolah itu, kemudian kesannya juga menjadi lebih kuat di hatinya ketika dia sudah menjadi alumni di sekolah itu, sehingga pengalaman belajar yang didapatkan dari sekolah tersebut menjadi bekal dia untuk berkembang di masa yang akan datang. Luar biasa. Kalau dulu kita masih SD CBSA ya, cara belajar siswa aktif berkelompok di situ kan dulu waktu kalau kita masih ke SD. Kalau CBSA dulu saya artikan catat buku sampai habis gitu. Sampai habis. Plesetan ya. Berarti orientasi untuk ini apa namanya tuh tumpuan dari guru penggerak ini, murid itu selain mengasah mental, dia juga bisa mandiri. Kira-kira begitu ya. Betul. Kira-kira begitu. Maksudnya itu mereka dalam menerima pembelajaran tidak kaku. Betul sekali. Bukan dalam arti bentuk di dalam kelas, tapi bisa juga memakai di luar kelas dengan sistem pembelajaran gitu. Ada materi khusus ya, ada materi khusus ya ini. Di guru penggerak ini ada materi khusus di bagian yang kedua tadi ya, pembelajaran yang berpusat ya. Jadi di materi tersebut, seorang guru penggerak tersebut akan menerima materi yang bernama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sedang tren sekarang ini. Ini juga merupakan salah satu konsep yang berkembang di kurikulum Merdeka. Betul. Maka sejalanlah program guru penggerak ini dengan kurikulum Merdeka. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini sudah tidak lagi membatasi murid. Ya, misalnya sekedar belajar di kelas, dikelilingi oleh tembok ini Pak Mulya. Nah, sekarang akan banyak pilihan jadinya pembelajarannya. Jadi misalnya anak-anak yang karakteristiknya begini, maka pembelajarannya harus mengikuti karakteristiknya anak-anak. Misalnya di dalam kelas ada 2-3 karakteristik, maka seorang guru itu harus menyesuaikan dengan karakteristik atau istilahnya kebutuhan anak. Iya, kebutuhan anak. Misalnya anak-anak di dalam kelas dia kurang semangat, di luar kelas bisa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu jawaban untuk pembelajaran yang seperti disampaikan. Jadi intinya itu minimal guru penggerak itu bisa memberikan fasilitator murni terhadap anak didik kita. Kan begitu. Nah, contoh yang saya terapkan ini ya, di sekolah itu. Maaf teman-teman, saya juga ini belajar sama apa namanya guru penggerak sambil belajar sambil kita berkolaborasi ini ya. Jadi tujuan dan tumpuannya bagaimana supaya anak-anak itu bisa merdeka belajar kan begitu. Betul sekali. Jadi saya kebetulan guru bidang studi muatan lokal. Ya, guru bidang studi muatan lokal itu karena orientasi dalam sistem pembelajaran yang saya terapkan itu kadang-kadang mentok dengan yang namanya budaya, gitu kan? Ya, buatan lokal. Nah, jadi saya rekam dulu
Misalnya saya ambil salah satu alat musik daerah Sumbawa ini yang menyangkut dengan serune gitu kan. Jadi saya rekam cara membuat serune, cara memainkan serune. Jadi saya rekam itu semua. Nah, di situ saya menyuruh anak-anak itu untuk membuat soal dan membuat rangkuman apa yang menjadi pengembangan pikirannya mereka. Jadi anak-anak ini tolong dilihat baik-baik, saya bilang, didengar baik-baik. Bahkan saya bawa salon di dalam kelas itu. Saya bawa salon, saya coba. Jadi anak secara tidak sadar mereka itu ada kesenangan. Betul sekali. Minat. Iya, ada minatnya. Minat. Bahkan tidak mengganggu siswa yang lain itu karena mereka fokus. Nah, cuman saya garis besar saja kasih tahu kalau memang ada di antara anak-anak yang merasa penasaran dengan apa yang menjadi video di Pak Guru ini, silakan ditanya. Mungkin itu salah satu strategi yang dikembangkan oleh guru-guru penggerak, mungkin itu. Sama Pak ya, mirip. Iya. Mirip. Karena salah satu dari kegiatan di pembelajaran berdiferensiasi, ketika kita sudah menyajikan pembelajaran yang disenangi oleh anak-anak, misalnya kita menampilkan benda-benda menarik, media-media menarik. Ada anak-anak yang tertarik dan mereka itu senang dengan pembelajaran tersebut. Itu salah satu yang kami terima di grup penggerak Pomol ya. Ini sudah grup penggerak ini. Ini sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Prinsipnya sama. Mungkin kira-kira saya tambahkan sedikit terkait pembelajaran diferensiasi. Kita diberi ilustrasi seperti ini kira-kira Pak. Jadi murid ini, mohon maaf saja, bukan menganalogi nih ya. Murid ini adalah kerajaan hewan misalnya. Nah, jadi kelas hewan, bukan kerajaan hewan, kelas hewan. Yang isinya adalah ada burung, ada kucing, ada bebek, ada ikan dan sebagainya yang masing-masing punya keahlian sendiri. Ada monyet yang ahli memanjat misalnya. Nah, maka ketika kita minta bebek memanjat, itu kan nggak mungkin. Gitu. Begitu juga bebek kan ahlinya berenang. Nah, ketika kita minta burung yang melakukan, itu hasilnya nggak akan bisa. Dia akan berusaha untuk berenang, tetapi hasilnya tidak akan sampai ahli bebek gitu kira-kira. Minimal guru penggerak itu mampu memetakan apa yang jadi keinginan dari siswa itu. Itu kegiatan pertamanya Pak. Pemetaan ini kata kunci pertama sekali sebelum melakukan pembelajaran itu. Kegiatan pertama sekali. Jadi kira-kira begitu yang diharapkan dilakukan oleh guru. Jadi melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian berdasarkan minat. Ini memakai bukan atau berdasarkan minat atau berdasarkan gaya belajarnya. Karena ada anak juga yang hanya mendengar penjelasan saja dia sudah paham. Kemudian ada yang tidak cukup dengan penjelasan, tapi harus kita tunjukkan misalnya contoh dan sebagainya. Kemudian ada juga yang anak-anak sudah kita jelaskan, sudah kita contohkan masih aja nggak bisa. Nah, maka dia memerlukan gerakan-gerakan gitu, memerlukan demonstrasi dan sebagainya. Karena ada prinsip belajar yang kita yakini di guru penggerak Pak. Tell me and I forget. Ceritakan maka saya lupa. Show me and I remember. Tunjukkan maka saya ingat. Bukan import me and I understand. Libatkan saya maka baru saya paham. Gitu. Jadi bukan hanya kita mampu berteori. Tapi minimal kita harus mampu membuktikan sehingga ingatan pada anak didik kita yang walaupun kita tanya besok lusa tetap mereka ingat. Contoh misalnya ini serune anak ya, coba dihitung berapa lubang atas serune? 6 Pak. Nah, terus untuk lebih memikat dari si murid yang kita ajar itu, coba pakai pulpen aja nak. Karena serune itu kan nggak ada di kelas. Pakai pulpen. Tolong jarinya anak-anak dari jari telunjuk sampai jari manisnya itu, saya bilang gitu, ditekan di pulpen.
hitung ada berapa jumlah jari yang kiri dan kanan 6 Pak. Jadi mereka ingat. Ya, ketika besok lusa masuk kelas, anak berapa jumlah lubang serunya 6 Pak. Yang bodoh pun sendiri mereka mampu. Nah, mungkin itu salah satu. Iya, betul. Iya. Jadi cuman sayangnya kita di Kementerian Agama ini curhat nih ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi sambil mengedukasi kan, ya begitulah yang terjadi karena beda kementerian. Ya. Kembali ke Pak Ip ini lagi ya. Kira-kira orientasi. Sekarang sudah menjabat ke kepala sekolah. Yang kedua menjadi motor penggerak dari guru penggerak, pengajar begitu, praktek. prakteknya gitu. Terus orientasi dengan Bapak asli orang Empang, tugasnya di Tarano. Apakah ada renungan bagi Bapak itu sampai sejauh mana sepak terjangnya Bapak itu untuk menggali potensi khususnya kepada guru? Kayaknya ini masuk ke Bagja ini, di bagian gali mimpi. Ini coba. Arahnya di Kecamatan Tarano atau di Kecamatan Empang? Di Kecamatan Tarano. Di Kecamatan Tarano sebenarnya kan tidak ada pemisahan, tapi pasti sih kita punya ending. Ada masa titik jenuh itu nggak mungkin samanya. Contoh saya dalam jabatan itu ketika mentok ke golongan 4 gitu kan mau pensiun begitu kan. Sementara Bapak itu sebagai motivator dalam guru penggerak itu ya kira-kira endingnya ketika sudah nyampe ke titik puncak apa yang dilaksanakan begitu atau orientasinya gimana? Jadi sampai saat ini saya belum memikirkan untuk apa ke ending mungkin ya. Jadi untuk saat ini pikiran harapan itu masih berfokus untuk memberdayakan teman-teman. Jadi mengangkat potensi teman-teman yang ada. Jadi belum ke sana endingnya. Saya tidak apa-apa saya cerita sedikit. Jadi di Tarano ini ketika saya pertama kali masuk, saya punya misi jangka pendek ini mungkin Pak ya. Misi pribadi. Misi pribadi. Jadi saya ke Tarano itu saya berpikir kenapa Tarano ini selalu calon-calon pemimpinnya atau pemimpin SD khususnya dari luar Tarano itu kepala sekolah SD. Iya, kepala sekolah SD itu banyak mengambil dari kecamatan lain. Kemudian saya berpikir, saya yakin di Tarano ini punya potensi sebenarnya. Cuma tinggal di poles saja. Dan dugaan saya pas. Jadi segera kita berkolaborasi ini dengan sesama grup penggerak. Bagaimana supaya Tarano ini mampu memproduksi sendiri calon pemimpinnya. Langkah awal yang pertama itu kita itu berinisiatif tanpa dorongan dari siapapun, tanpa instruksi dari inisiatif sendiri kita itu mulai mensosialisasikan program guru penggerak semenjak angkatan ke-6, 6, 8, 9 dan yang ke-10. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi sampai mendampingi pendaftaran, bahkan sampai mereka belajar program pun kita dampingi. Dan alhamdulillah hasil tersebut sudah nyata, sudah kita pegang. Di Kecamatan Tarano ini sudah tersedia potensi-potensi untuk menjadi pemimpin sekolah. Dan alhamdulillah minggu kemarin 3 dari guru penggerak Kecamatan Tarano sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Dan sekarang di Kecamatan Tarano dari hasil kita bersosialisasi. Nah, misi kita itu sudah tercapai sebagian. Cuma belum selesai ini Pak Mul. Karena masih beberapa teman itu kepala sekolah di Kecamatan Tarano ini masih diisi oleh orang Empang sekitar 4-5 orang Pak Mul ya. Nah, suatu saat teman-teman yang dari Empang ini kan pasti pulang. Kosong lagi. Nah, kita itu sudah mengarah ke sana persiapannya. Dan melalui seleksi sampai angkatan 9 ini sudah ada calon yang akan mengganti jika ada teman-teman yang kembali lagi ke Empang. Itu dia. Jadi apa yang kita harapkan yang menjadi misi kita, alhamdulillah
per tahun ini sudah terlihat hasilnya. Berarti itu endingnya kan? Iya, Kayaknya saya menangkap ini Pak. Iya, luar Ada biasa. Terrealisasi semua. Ada harapan itu. dari Pak Ip pingin kembali ke Empang kayaknya dari bahasanya. Makanya sengaja saya tanya itu. Iya. Pertama itu menciptakan sumber daya manusia itu nggak gampang. Betul. Apalagi kapasitas kita di dunia pendidikan itu kan nggak gampang. Betul. Beda dengan pemuda-pemuda yang ada di desa itu kan kita kumpul, kita ajak ngobrol, langsung kita action. Tapi ini perlu tupoksi yang sangat luar biasa kan. Nah jadi itu sih harapan saya tadi, makanya sengaja saya tanya itu minimal bagi Pak Ip ini ada pemerataan ya, fokus dari Terano semua yang sudah ada penempatan ya, berarti tidak ambil dari wilayah lain gitu kan. Betul sekali. Dan Pak Ip akan kembali ke asalnya. Jadi ketika kembali pun nanti berarti sudah ada buah tangan beliau. Hasil pembinaan, hasil melahirkan apa istilah itu? Kaderisasi pemimpin di wilayah Terano dari usaha yang telah beliau lakukan gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi tahun ini pun seandainya teman-teman yang dari Empang itu kembali ke Empang, calonnya sudah siap. Masya Sudah Allah, siap. luar biasa. Kebetulan yang nonton ini adalah Bapak pengawas ini, Pak Haji Jupri. Iya. Jadi salam buat Bapak, selalu memberikan dukungan terhadap apa menjadi bagian inovasi bagi kita atas nama guru ya di bidang pendidikan Pak. Ya bila perlu di Burma itu berapi tentang belok arah ke depan. Siap. Betul. Siap. Sewaktu-waktu mohon waktunya Pak Haji untuk bergabung di podcast ini. Mantap ya. Nah tadi kan sudah jelas ya. Berarti pas pandangan saya itu untuk orientasi ke depan gitu. Nah ini jadi teka-teki saya ini untuk pemul. Makanya ini surprise saya kasih. Ya. Apa itu Pak? Saya juga penasaran jadinya gitu. Iya, tadi pas saat diperkenalkan diri itu tugasnya Bapak itu langsung di daerah perbatasan. Ibarat Lamin Bau Bukit, berarti ada Bukit Tanah Bali nan potama wilayah Lin kan? Betul sekali. Ya kan? Iya. Nah, sementara lokasi di Maci. Cili, Maci, Panubu. Ya. Baru masuk Dompu kan begitu. Betul. Itu persis berhadapan langsung dengan HUU itu. Iya, berhadapan langsung tempat kita selayar. Berarti lele anak buah pemul tandom dari kalau misalnya dari ada anak-anak yang dicubit di SD HUU, itu kayaknya kita bisa dengar loh tangisannya gitu. Iya, seperti ombak. Iya. Ya gini pemul. Oke. Saya pernah ke Maci. Di sana itu bagi saya pribadi itu sangat unik sekali. Suasana ibarat saya kembali ke masa kecil saya gitu kan, melihat lingkungan di sana. Nah, cuman yang saya salut dengan kecilnya dusun itu kok bisa terbagi suku. Banyak suku. Ya. Padahal kecil itu dusunnya kan. Ada Bali, ada Lombok, ada Jawa, ada Sumbawa, bahkan yang lebih dominan itu Bima. Nah, kira-kira langkah awal pemul teh dikaterapkan nana di Maci. Iya, di Maci itu apa tantangan luar biasa. Iya, ini tantangan yang luar biasa ini. Ya kira-kira. Jadi pada saat saya mendengar kabar bahwa saya ditempatkan di Maci, ada perasaan merasa terbuang waktu itu Pak. Perasaan terbuang waktu itu. Saya kan awalnya di Jotang 3. Iya, di Jotang. Sempat dipercaya menjadi ketua KKG di Gugus, sehingga saya punya panggung, punya wadah untuk membangun kolaborasi apik teman-teman guru waktu itu. Baru berjalan 1 tahun lebih, tiba-tiba saya di SK-kan menjadi kepala sekolah Maci. Tapi ternyata setelah di Maci, saya pernah memposting sebuah postingan lah, mewakili kata hati saya waktu itu, bahwa ternyata
perspektif saya salah Pak terhadap Tentang Maci. Maci. Ya, ternyata Maci itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat betah, Damai ya. damai. Kemudian ketika kita berada di sana kan nggak ingin pulang gitu. Iya. Makanya saya cepat-cepat pulang dulu, jangan-jangan nggak akan pulang-pulang loh di sana nanti ceritanya. Iya. Dan tantangannya adalah kita dihadapkan pada suku yang berbeda dengan saya sendiri. Betul, betul. Itu tantangan. Tapi saya mencoba untuk membangun komunikasi, kedekatan emosional dengan komite. Saya awali dari komite dulu, kemudian komite menyambungkan silaturahim saya dengan masyarakat sekitar, sehingga Maci itu kayak keluarga saya sendiri gitu Pak. Luar biasa. Kebetulan kadusnya itu akrab banget. Kemudian ketua komitenya juga tokoh agama di sana, sehingga saya masuk kemana saja di Maci itu punya jalan saya begitu kira-kira. Misalnya saya masuk ke masyarakatnya itu lewat kadusnya. Saya masuk ke agamanya melalui komite sekolahnya. Sehingga yang tadinya saya sempat khawatirkan tidak mampu menyesuaikan diri itu hilang. Ya, saya betah di sana, saya diterima dengan baik, saya ditempatkan sebagai seseorang yang dihormati dan dijunjung tinggi. Saya sangat terharu waktu itu. Saya melakukan kegiatan Perjusami kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya ajak masyarakatnya untuk terlibat langsung. Dan saya nggak terlibat sama sekali dalam hal penyediaan sarana kemah, kemudian pembersihan lokasi dan sebagainya. Jadi mereka yang semua masyarakat, bahkan penerangannya dan sound sistemnya itu entah dibawa dari mana, tersedia di lapangan tanpa saya minta-minta. Itu luar biasa. Berarti penghargaan penghargaan, dan itu adalah salah satu acuan kita kan ketika kita bertugas di tempat lain. Betul. Sehingga apa yang selama ini saya pikirkan susah, sulit gitu, terbayar di situ bahwa ternyata tidak ada yang tidak mungkin selama kita yakin gitu. Nah, sehingga untuk membuat suatu apa yang ada di baju kita ini adalah Merdeka Belajar, suasana Merdeka Belajar itu mudah Pak di sana. Kan kalau guru penggerak itu ini yang kita usungkan, Merdeka Belajar untuk siswa dan mereka mengajar untuk guru. Plus pendidikan yang memerdekakan itu bagi masyarakat. Jadi untuk muridnya merdeka belajar, yang merdeka dalam belajar, artinya tanpa tekanan dan sebagainya. Kemudian gurunya juga merdeka mengajar, dan masyarakatnya juga paham bahwa pendidikan ini harus memerdekakan. Luar biasa. Kebetulan yang nonton ini juga ada Mbak Ule ya, Ibu Sulastri. Ini Ule Ceni yang punya owner Umakoda nih. Ini termasuk salah satu penggagas yang luar biasa tentang dunia pendidikan di bidang inovasi ini. Nah, jadi semakin lama semakin mengerucut pertanyaan saya ini. Terus dengan adanya guru penggerak itu apa-apa yang dilakukan itu? Guru penggerak. Ya. Guru penggerak ini sudah punya tugas Pak Mulia. Sudah punya, begitu mereka pegang sertifikatnya. Ini sudah pegang tugas ini, sudah pegang tugas. Tentu orang-orang lain kan akan melihat ini, gerakan dari seorang guru penggerak ini. Apa yang akan mereka lakukan setelah mereka selesai pendidikannya. Nah, ini langsung kita ini. Kita salah satu tugas atau peran dari guru penggerak yang sedang kita kerjakan sekarang ini, salah satunya adalah menggerakkan komunitas pendidikan. Menggerak salah satunya. Komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan. Ya, misalnya seperti yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah gitu ya, tentang program yang menyangkut kedaerahan misalnya begitu. Kan tetap kadang-kadang guru penggerak yang jadi juri, ya kan? Guru penggerak jadi juri yang bersifat dengan misal contoh itu sengaja lomba tentang pelestarian budaya Semawa misalnya begitu kan. Nah, berarti mindset guru penggerak itu pasti mereka itu identik ya. Karena kalau kita kaji, misalnya begini, dalam bidang mie,
ya kan? Khusus pelajaran ini, mata pelajaran dalam bidang ME, sehingga eksen dari guru penggerak itu memberikan penerapan sehingga anak didik itu bisa mandiri dalam belajar. Berarti bukan hanya fokus untuk menulis saja kan? Misalnya cara contoh seni budaya misalnya gitu. Berarti interaksi. Nah, lamin tama pelajaran matik misalnya melok sistem adik kenang nih guru nama. Tapi kita di Sumbawa ini nyata dan alhamdulillah bisa kita lihat dengan endingnya ya, itu adalah salah satu strategi dari guru penggerak. Nah, Kalengnan sendiri menurut pantauan bapak-bapak berdua itu, apakah hal yang dimaksud oleh saya itu benar atau tidak begitu? Oke, mungkin saya tadi sangat tertarik dengan pertanyaan awal. Apa sih yang dilakukan guru penggerak setelah jadi guru penggerak? Ya, secara garis umum Pak, guru penggerak ini punya 3 tugas gitu. Pertama, bergerak. Jadi dia harus bergerak dalam artian positif gitu, untuk membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Kemudian dia harus tergerak. Jadi 3 hal ini, bergerak, tergerak, dan terakhir menggerakkan. Nah, tetapi dalam pendidikannya sendiri ada tugas-tugas yang lebih spesifik yang dituntut oleh perancang program ini, bahwa lulusan guru penggerak harus punya kompetensi-kompetensi seperti ini. Misalnya salah satu adalah mampu mengembangkan diri dan orang lain. Nah, jadi di samping dia mengembangkan diri, dia juga harus punya kemampuan untuk mampu mengembangkan orang lain. Nah, ini salah satu yang sedang kita lakukan, termasuk mengembangkan orang lain. Nah, kemudian mampu membangun ekosistem pendidikan yang orientasinya adalah pembelajaran pendidikan yang memerdekakan tadi. Mungkin dengan cara membangun suasana sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga anak-anak betah belajar, atau membuat program-program sekolah yang berdampak pada murid, atau membangun ekosistem sekolah yang sepertinya membuat dunia pendidikan menjadi berbeda dari sebelumnya dan sebagainya. Mungkin sehingga ketika hal-hal itu dilakukan secara konsisten dan continue, maka akan lahir tadi harapan-harapan yang telah disampaikan oleh Pak Arsis gitu. Luar biasa. Bisa tambahkan sedikit ya. Jadi di dalam program guru penggerak ini tidak secara khusus kita mempelajari detail-detail bagaimana pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Tapi lebih kepada menggugah kita supaya bisa inovatif, bisa mandiri ketika akan mengajar. Misalnya inovatifnya bagaimana? Misalnya ketika kita akan mengajarkan suatu tujuan pembelajaran dari matematika misal. Maka salah satu prinsip yang kita ingat, bagaimana supaya kita inovatif akan mengajarkannya. Maka akan terbayang mungkin dari sumber belajar apa yang kita pakai, kemudian alat peraga apa. Kemudian prinsip mandirinya misal. Nah, ketika nanti dalam pembelajaran yang bagaimana yang akan membuat anak-anak nanti mandiri. Jadi lebih kepada menggugah kita untuk menerapkan inovatif mandirinya. Jadi yang spesifik detail untuk setiap mata pelajaran itu tidak kami terima di grup gerak. Kira-kira begitu Pak Mulya? Betul. Seperti itu dia. Luar biasa ya. Jadi minimal menyenangkan. Jangan fokus dengan apa istilah data itu buku oleh anak, berarti kan sama dengan memberikan penekanan kepada anak didik kita, begitu ya. Nah, kira-kira lamin pemul masih nanti masalah nung maci deta pokok surit kita justru lebih bagus biar maci lebih dikenal gitu. Sehingga ketika ada tenaga guru yang ditempatkan di maci di masa akan datang, ya enggak seperti mindset saya waktu itu merasa terbuang gitu. Jadi harus kupas tentang maci. Betul. Karena kenapa saya bilang harus kita kupas itu, satu sisi bahasa kesehariannya di lingkungan itu kan adalah bahasa Bojo. Ya, jadi
ibarat lamin bahasa Semawa, anak-anak merasa tersisih kan. Betul. Ya, tandanya dia harus tuh meluk cara tuh kembangkan macita. Ya. Kira-kira ketika misal ada kegiatan, ada buat ning kecamatan. Seperti dalam tahun ini kemarin itu kan, saya apresiasi betul itu untuk wilayah baik SD ataupun SMP di sana kan. Bayangkan logat bahasa Semawa, tahu Bima, tahu Bali itu seperti orang Sumbawa. Ya. Kira nanluk diterapkan yang pemul kira pas sekolah lah. Ya lebih kurang seperti itu Pak. Kita harus adaptasi dengan lingkungan tempat kita berada. Iya. Jadi jangan kita membawa kita sendiri di situ, tapi lamin tu menong puisi Soekarno terkait Indonesia misalnya. Ketika saya melihat gunung, saya melihat Indonesia. Begitu juga saya di sana ketika saya melihat siswa yang sedang gahim bojo misalnya, maka saya adalah orang Maci gitu. Bukan orang yang dari Empang gitu. Jadi saya ketika berada di sana melakukan adaptasi dengan masyarakatnya, bagaimana budaya yang mereka terapkan, sehingga akan memunculkan kedekatan emosional antara saya dengan warga sekitar gitu. Luar biasa ya, nggak terasa waktu ya. Tapi alhamdulillah sudah mau tuanong entah apa kembali di tuapi ya. Ya, Wim kakulik nih Pak Ifren ya. Iya, jadi kami saling melengkapi tadi. Sekira itulah yang kami ada di perasaan ya. Ini curhat juga kita ini karena satu-satunya yang mengambil curhat kami ini baru IPJ. Ini sudah lama kita pendam. Betul. Sudah lama kita ingin salurkan sebenarnya apa yang telah kami jalani di Taranu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah. Ini IPJ yang pertama ini. Amin. Alhamdulillah. Dan kalau seandainya ada kegiatan di Taranu, undanglah IPJ. Ya, oke. Siap. Insya Ini Allah. kalau untuk Taranu, beliau inilah yang bagian ahlinya. Iya. Ahlinya. Insya Allah pemulia demi dunia pendidikan ke depan itu kebetulan IPJ ini adalah termasuk salah satu sarana media edukasi yang menyangkut dengan inovasi atau apa saja yang penting bermanfaat untuk orang banyak insya Allah. Ya, saran terakhir terhadap para guru, terutama guru penggerak. Silakan kalian Pamul Dunung. Oke, terima kasih Pak. Mungkin salah satu tujuan kita hadir di sini, kita tidak diundang tapi datang diri dalam rangka menyampaikan kabar baik kepada rekan-rekan guru yang saat ini belum berkesempatan diri ketika diberikan kesempatan. Dan kita tahu kesempatan itu dibuka melalui program guru penggerak dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang sesuai syarat yang disyaratkan oleh Kemendikbud terkait pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa depan. Harapan saya teman-teman guru, ayo kita gabung di guru penggerak, ikut programnya serius, kemudian orientasinya tidak ingin menjadi pemimpin tapi mengembangkan diri, menambah kemampuan, meningkatkan kompetensi, sehingga ketika tidak diangkat pun itu tidak akan melahirkan kekecewaan gitu. Yang penting kita sudah dapat ilmunya gitu kira-kira Pak. Harapan saya teman-teman tetap serius bagi yang saat ini sedang melaksanakan pendidikannya, serius gali ilmunya, kemudian bangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk melahirkan perubahan di satuan pendidikan masing-masing, khususnya dan di kecamatan tempat bertugas tentunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah dan dari pahala. Mungkin demikian Pak dari saya. Iya, terima kasih Pamul. Kalau Pak Ep, ini tinggal menambahkan nih, Pamul sudah ambil banyak. Iya. Ya, jadi saran ini perkembangan dunia, khususnya dunia pendidikan ini kan cepat Pak.
cepat sekali. Jadi kita sebagai guru sekarang ini mesti bisa mengikuti kecepatan perkembangan tersebut. Ya, jadi salah satunya kita mengikuti semacam pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan. Tidak mesti di guru penggerak, Pak. Seandainya pun itu kita tidak bisa masuk, Pak. Di pelatihan atau pendidikan lain juga bisa. Jadi kasarnya tinggalkanlah zona nyamannya. Ya, betul. Ya, karena kalau kita di zona nyaman, kita akan ketinggalan, Pak. Kita akan ketinggalan. Jadi, mari kita berbenah, kita ikuti semacam pengembangan diri, supaya kita bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang luar biasa cepat. Itu tambahan dari saya, Pak Mual. Terima kasih. Biasa. Oke, terima kasih buat Bapak senior saya. Ini senior nih. Ini Bapak senior saya, dan buat teman-teman, apa yang telah dipaparkan, apa yang telah kita edukasikan di EPJ ini adalah salah satu bentuk kita berinovasi, bentuk kita berkolaborasi, bentuk kita memberikan acuan dan semangat kepada guru-guru penggerak demi dunia pendidikan ke depan, ya. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.